Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya peserta kelas herbal ramuan membantu meringankan kencing manis. Sebelumnya pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat sehingga pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul bertatap muka secara online di kelas herbal pada siang hari ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Dinda, moderator yang akan memandu kegiatan atau kelas herbal pada siang hari ini. Dan perlu saya informasikan, ada beberapa tata tertib yang mohon nanti Bapak Ibu ikuti selama kelas berlangsung agar kegiatan kelas pada siang hari ini berjalan dengan tertib. Yang pertama, jika berkenan, mohon Bapak Ibu untuk bisa mengaktifkan kamera selama kelas berlangsung. Dan selanjutnya, mematikan mikrofon ketika tidak sedang digunakan. Dilarang mencoret-coret tampilan PowerPoint materi. Dan nanti dalam sesi tanya jawab, peserta boleh bertanya secara langsung ataupun melalui kolom chat. Dan selanjutnya, mohon untuk screenshot kehadiran di Zoom kali ini sebagai bukti validasi kehadiran. Dan setelah nanti sesi pemaparan materi, saya akan kirimkan link presensi, yang mana nanti mohon Bapak Ibu untuk diisi sebagai klaim sertifikat pelatihan pada siang hari ini. Dan yang terakhir, mohon untuk tertib dan patuh akan peraturan yang telah dibuat demi kenyamanan selama kelas berlangsung. Ya, mohon izin Bapak Ibu sebelum kita masuk ke sesi pemaparan materi yang nanti akan dipaparkan oleh Bapak Apoteker Walid Adriansyah, kita adakan dulu sesi foto bersama untuk validasi kehadiran kelas herbal pada siang hari ini. Bagi Bapak Ibu, mohon untuk bisa menyalakan kameranya. Yang masih belum menyalakan, mohon izin bisa untuk menyalakan terlebih dahulu sebentar saja. Oke, baik. Di laptop saya ada 2 slide. Saya mulai dari slide pertama. Berikan senyum terbaik. 1, 2, 3. Lanjut slide kedua. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dan langsung saja kita ke sesi selanjutnya, yaitu sesi pemaparan materi yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Apoteker Walid Adriansyah. Kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Dinda untuk yang sudah membuka kegiatan hari ini di webinar sesi ketiga ya, kalau tidak salah, apa kedua gitu, di kajian herbal Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera. Semoga kita semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya dengan Apoteker Walid Adriansyah yang hari ini akan memandu untuk sesi materi ini, dan sebelumnya mohon maaf karena ini adalah kegiatan postpone yang harusnya kemarin jadi hari ini. Ya, di sini saya sudah lihat beberapa wajah yang on cam. Itu ada alumni kami juga, Ibu Rani dari Tasik. Ya, semoga sehat Bu Rani dari Poltekkes. Kemudian Alhamdulillah sehat Pak Walid. ada Teh Lani dari Bandung. Ini sambil praktek, sambil belajar ya, Masya Allah luar biasa. Dan saya yakin Bapak Ibu juga sebagian besar sedang beraktivitas. Dan di sini ada Ibu Salwati dari Dinkes Kalimantan Selatan ya. Iya, Mas Salam Walid. Ibu. Nah, dan Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan tadi mewakili, semoga siang ini kita akan sharing bersama terkait dengan kajian herbal Indonesia yang topiknya terkait ramuan diabetes ya. Ramuan herbal yang membantu atau mendukung kesehatan para penderita penyakit diabetes atau kencing manis. Perlu digarisbawahi bahwa untuk topik di kajian herbal kita lebih menyorotinya ke ramuan ya Bapak Ibu. Karena nanti para pemateri itu adalah dari apoteker, dari dokter ya, dokter herbal terutama nanti, kemudian dari para sensei
Jadi di MTres itu kami lebih spesifiknya ke keramuan. Jadi kalau nanti pematerinya dokter, Bapak Ibu boleh bertanya spesifik ke penyakitnya gitu ya. Tapi kalau pematerinya nanti para apoteker, kemudian dari nakes lain yang memang pembawaannya lebih ke ramuan, nah kita lebih mengkerucut ke ramuannya. Oke, baik sebelum kita mulai, saya izin share screen terlebih dahulu sebentar. Sudah tampil, Mbak Dinda? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, terima kasih. Sebentar. Oke, sebelum kita mulai, Bapak Ibu, insya Allah dari MTres nanti akan memfasilitasi kelas kajian ini dalam 1 bulan ada 4 kali sesi, ya, 4 sesi kajian. Tentunya kita akan terus memberikan edukasi kepada semua masyarakat Indonesia tanpa terkecuali terkait dengan edukasi herbal. Nah, apalagi herbal terbawah itu kalau kita lihat tingkatan adalah secara empiris, secara komplementer dan integrasi. Tapi kalau secara pengelompokan herbal yang ada di undang-undang terbaru ya, Undang-Undang Kesehatan 17 2023 itu bahan alam kategorinya ya. Kategorinya Kategorinya bahan alam bahan dan alam, di situ ada 4. ada Ada jamu, ada jamu, obat herbal terstandar, ada fitofarmaka dan obat bahan alam lainnya. Nah, artinya apa? Kita sebelum ke jauh-jauh gitu ya, ke yang paling atas, yang secara uji klinis dan praklinisnya sekarang lagi digencarkan di apa namanya itu di pelayanan kesehatan ya, baik di puskesmas, di rumah sakit, di apotek yaitu fitofarmaka. Maka secara dasarnya dulu kita belajar di empiris dulu. Nah, karena di sini adalah bukan kuliah ya, karena di sini adalah webinarnya itu ke umum ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang non nakes atau non batra gitu ya, mendengar kata empiris ya, jadi izin saya share sekilas. Empiris itu adalah suatu keilmuan di herbal yang mana penggunaan bahan-bahan herbal atau tumbuhan yang secara turun-temurun sudah dibuktikan manfaat dan khasiatnya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan belajar empiris, yang kita lihat itu adalah warisan nenek moyang kita. Ya jangan jauh-jauh lah ke nenek kita, ke ibu kita lah, ibu bapak kita yang masih ada, yang selama ini kalau anaknya sakit, nggak ujuk-ujuk disuruh beli obat gitu ya. Tapi tuh minum jamu dulu gitu ya, atau tuh gerus apa dulu gitu. Misalkan itu. Yang kedua adalah sudah dibuktikan secara turun-temurun manfaat dan khasiatnya. Artinya di sini masih masih utuh ya, masih ibaratnya bahasa Sundanya belegedegan gitu ya. Nah, belegedegan itu ya ada semua di situ ya. Mau zat aktifnya saponin, alkaloid gitu kan, flavonoid dan lain-lain masih utuh ada di sana. Nah, contoh halnya itu seperti yang ada di saya. Cuma ini kan simplisianya kering ya, Bapak Ibu. Ini simplicia kering yang biasa kalau kita teliti secara ilmiahnya kan ini salah satu manfaatnya itu digunakan untuk cancer gitu. Nah, ini kira-kira apa nih yang Bapak Ibu lihat di depan ini? Kalau saya potek, ini baunya khas bau kacang tanah. Ada yang bisa nebak di chat atau langsung juga boleh. Nah, ini kita belajar secara empiris seperti ini ya. Mau itu sediaan segar, mau itu yang kering, kita berbicara empiris dulu. Nanti baru Bapak Ibu mengikuti kelas ke tahap selanjutnya, obat herbal terstandar, fitofarmaka. Nah, berarti kan itu secara lebih detail lagi. Ada yang bisa nebak gak ini apa? Karena ini ada di herbarium ya saya ambil aja gitu. Apa Bu Salwati ini? Bukan kacang tanah nih. Benar putih bukan, Pak? Nah, ya Bu Rani betul, kunir putih ya. Jadi kunir putih ini dia kayak ada induknya
gitu ya. Kemudian apa? Dia banyak tuh ya ininya anak-anaknya gitu. Nah, kalau Bapak Ibu googling, kunir putih itu lebih banyak di mengklaimnya itu ya secara manfaat empiris lebih ke yang berkaitan dengan cancer. Tapi Bapak Ibu juga perlu memahami bahwa belajar herbal itu tetap harus teredukasi dengan baik. Kenapa? Karena kalau tidak diedukasi dengan baik, nanti salah pemaknaan dalam menggunakan herbal, ya. Salah satunya adalah dosis yang tidak tepat, kemudian asal rebus, asal makan, kemudian mengesampingkan tindakan medis itu yang salah. Tindakan medis tidak boleh digantikan dengan herbal. Ya, herbal itu koridornya adalah yang pertama preventif dan promotif. Artinya meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat untuk lebih sehat di awal. Jangan dibalik nih. Jangan dibalik itu apa? Herbal itu kan biasanya identik dengan pengobatan tradisional. Artinya apa? Pengobatan alternatif, ya. Pengobatan alternatif. Artinya apa? Jadi mindset beberapa dari kita itu kalau sudah gagal di medis baru cari herbal. Makanya disebut alternatif. Padahal kalau kita mendalami secara harfiah, secara keseluruhan, herbal ada di garda terdepan untuk menjaga kesehatan. Maka dari itu disebut promotif dan preventif. Meskipun bahan alam yang tertuang di apa di undang-undang terbaru itu secara komprehensif ya sebagai preventif, promotif, kuratif, kemudian paliatif dan rehabilitatif. Artinya semuanya ada, tapi tergantung koridornya bagaimana caranya. Nah, belajar dari 4 tingkatan tadi, ada jamu, kemudian ada obat herbal terstandar, fitofarmaka, dan obat herbal lainnya. Dari 4 tingkatan itu nanti kita akan paham, oh ini ternyata yang bisa diklaim untuk mengobati. Oh ini yang bisa diklaim untuk promotif dan preventif. Oh ini bisa sebagai paliatif. Nah, jadi itu Bapak Ibu cara kita memaknai herbal. Kenapa kita harus belajar? Karena belajar itu bukan menjamin kita menjadi pintar, tetapi menjadi kita semakin bijak ya Bapak Ibu. Bijak untuk menerima hal yang baru ya dan bijak untuk memperkaya keilmuan kita. Oh, ternyata ini unik ya. Jangankan Bapak Ibu, saya sendiri pun kalau misalkan pergi ke daerah mana, kemudian saya cari herbal yang uniknya apa, ini apa ya gitu. Ternyata pas diteliti secara literaturnya, manfaatnya itu banyak sekali. Nah itu. Kemudian itu yang ini masih herbal ini ya herbal segar. Kemudian tadi kita berbicara secara empiris. Nah, secara empiris tadi, kalau saya sengaja Bapak Ibu ini herbarium kami di M Training Center. Dan di sini mungkin beberapa sudah ke sini termasuk Teh Rani dari Tasik ya. Waktu itu belajar membuat formula skincare basic ya dengan bahan-bahan alami yang tentu diaplikasikan nanti kalau skala industri ya silahkan formulanya diperbaiki kemudian pada saat di rumah ya bisa membuat sedian-sedian yang simple ya yang bisa digunakan segera. Nah itu Terani juga sebetulnya seorang dosen juga praktisi juga tapi jauh-jauh belajar ke MTS di Jakarta. Jadi yang di belakang ini ada kurang lebih 200 lebih ya simplisia kering dari berbagai daerah yang kami kumpulkan sebagai media edukasi. Jadi di sini ibaratnya itu adalah kayak kamar khusus, kamar khusus untuk teman-teman, untuk kita semua belajar terkait herbal Indonesia. Ini kami utamakan adalah herbal Indonesia ya, Bapak Ibu. Kenapa berbicara herbal Indonesia? Karena herbal atau bahan alam itu kan ada yang unsurnya dari hewani, ya, nabati, dan marine unsur marine. Nah, jadi kalau di sini kami lebih ke tumbuhan. Kalau misalkan Bapak Ibu belajar terkait traditional Chinese medicine, itu masih ada yang menggunakan beberapa sumbernya dari hewan. Kemudian Ayurvedic ya dari India juga sama. Ada yang sudah memanfaatkan dari unsur marine, laut, kemudian juga hewani dan juga tumbuhan juga ada. Nah, kita sekarang lebih spesifik ke tumbuhan. Nah, tadi itu kita mengawali dari empiris. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan bermain dulu nih. Bermainnya itu apa? Bapak Ibu bisa menebak, boleh langsung jawab nomor 1 sampai 8 apa aja. Yuk, waktunya 1 menit sekarang.
Saya challenge Bapak Ibu untuk melihat ini gambar apa aja. Ada yang familiar, ada di dapur ini ada gitu ya. Silakan satu apa, dua apa sampai delapan ya. Nanti kalau ada yang betul delapan, Bapak Ibu silahkan screenshot kalau itu memang betul dan silahkan klaim untuk mendapatkan voucher 50% untuk pelatihan dan sertifikasi herbalis negara di M Training Center. Dipastikan 8 benar ya. Kalau salah satu berarti gagal klaimnya. Saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Jangan takut untuk mencoba ya. Yang pernah dilihat aja tuh. Nomor satu apa gitu ya, dua apa, tiga sampai delapan. Oke, yang sudah menjawab sampai maksimal 8 boleh share di kolom chat. Saya mau lihat dulu ya. Oh, boleh Bapak Ibu hanya menjawab satu atau langsung 8 juga boleh biar nanti tidak terpisah. Ini Ibu F nih buncis. Ya, ini berarti sering masak buncis ya. Kemudian ada kayu nomor 5 kayu manis. Ya, ini familiar banget ya Bapak Ibu. Ayo bisa di ini silakan yang lain ya. Ada Sambiloto nomor 7. Nomor 6 daun salam. Wah, berarti nanti kalau yang udah ada bocoran tinggal dilengkapi ya. Kalau nomor satu nggak tahu, ini jarang ke dapur nih kalau bisa yang perempuannya ya. Nomor satu, kemudian ada nomor 3 ya, ada kencur, Amih dari Bogor ya. Kemudian ada kayu manis. Oke, ada yang bisa langsung melengkapi gitu 1, 2 sampai 8 gitu. Nah, seperti siapa nih? Bu F nih, buncis, kencur, daun saga, kayu manis. Bapak Ibu jangan lupa screenshot kalau sudah menjawab secara 8 nanti kita samakan. Masih ada waktu 30 detik lagi. Oke, ini baru 8 yang kita tampilkan dari ratusan herbal di Indonesia. Salah satunya, bukan salah satunya, beberapa satunya. Gitu. Beberapanya itu adalah bumbu dapur, ya. Bumbu dapur yang sering Bapak Ibu gunakan sebagai bumbu masak. Nah, kan ada herbs and spicy. Mungkin pernah melihat kata atau mendengar kata itu ya. Herbs and spicy. Jadi itu ada perbedaan antara bumbu dapur yang digunakan sebagai makanan sehari-hari dan yang digunakan sebagai promotif dan preventif dalam peningkatan kesehatan. Mbak Dinda sudah di-record ya? Sudah, Pak. Oke, siap. Oke, waktunya sudah habis. Kita akan lihat Bapak Ibu, jangan lupa di screenshot Bapak Ibu. Kita akan lihat ada yang betul semua ya. Tidak berlaku kalau satu salah. Ini challenge-nya semuanya betul, karena hanya 8. Untuk materi yang kita gunakan di M Training Center, kami mengacu ke regulasi dan tentunya ke materi-materi terstandar, ya, mulai dari materi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, kemudian regulasi yang diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, dan juga literatur-literatur lain yang memang apa, secara literasi, pembuktian secara empiris kita juga gunakan, baik itu nasional maupun internasional. Kalau Bapak Ibu yang sudah mengambil herbalis di MTres mungkin melihat e-booknya lumayan kenyang ya. Itu kalau satu buku saja Bapak Ibu kaji ya dalam sebulan mungkin Bapak Ibu sudah tokcer di part itu gitu ya. Nah, ini ada 4 yang saya share pada saat penggunaan literatur untuk mengenal bahan herbal Indonesia. Minimal punya ini dulu lah. Satu lagi mungkin kalau mau yang Bapak Ibu sebagai pendidik ya, tenaga pengajar di bahan alam atau sebagai dosen, sebagai guru yaitu materia medika herbal ya. Dan yang terbaru baru yang tahun 2022 itu adalah suplemen satu Formularium Herbal Indonesia FHI 1 suplemen 1 FHI 2. Nah, kita tebak ya, kita lihat. Nah, silahkan. Ada yang merasa ini enggak menjawab benar? Tadi buncis sudah betul. Kencur betul. Meniran ada yang jawab. Nah, nomor 4 katanya daun jeruk nipis ya. Itu adalah daun maja dan buah maja ya.
Kemudian kayu manis, daun salam ada yang jawab, brotowali ada yang jawab juga. Nah, daun murbei yang terakhir. Ada yang merasa menjawab semua? Kalau merasa silakan di screenshot, diklaim ke Mbak Dinda nanti ya. Mbak, saya benar semua, tapi dipastikan sebelum pemaparan ini. Jangan pemaparan ini baru dikirim di kolom chat, tidak berlaku ya Bapak Ibu. Oke, baik kita akan mulai ke materi yang pertama. Kalau melihat dari buncis dari Bu Rani sendiri, apa yang terbayang dari buncis kaitannya dengan diabetes? Apa ya? Jarang dipakai sih, Pak. Taunya cuma bisa dibuat sup, banyak dibuat sup. Taunya buat sayuran ya, Bu Rani ya. Ya, Siap. Kalau dari Pak Hanif dari Lampung, apa yang tergambar di Pak Hanif nih, apoteker juga nih dari RSUD Metro ya. Apa Pak Hanif? Penggemar setia M Trace nih. Apalagi kerja. Gimana Pak Walid? Maaf Apa yang lagi mati. apa yang terbayang di Pak Hanif terkait dengan Oke. buncis yang dikaitkan dengan diabetes atau kencing manis? Apa ya Pak ya? Baru tahu malah kalau buncis itu ada hasil Baru sebenarnya. baru tahu. Oke, nggak apa-apa. Ini kita hanya tes ombak aja. Oke, yang pertama Siap. itu buncis, yang kedua kencur. Bapak Ibu sudah familiar dengan kencur ya, sudah bukan herba yang perlu digali lagi. Itu sebetulnya herbal apa sih gitu ya. Dan kebanyakan kencur memang dijadikan salah satu bahan di makanan, apalagi itu apa? Ketoprak ya, gado-gado Seblak, gitu kan. Apa Bu? seblak. Seblak ya, seblak Mamah Dede. Nah, itu bisa. Nah, kalau di jamu itu kan beras kencur ya. Kalau saya buat stamina bikin jamu juga salah satunya ada di bahan kencur, atau buat perempuan yang sedang mengalami haid atau menstruasi yang memang untuk mengurangi rasa nyerinya salah satunya kencur. Yang ketiga adalah meniran. Meniran ini salah satu produk yang kalau tidak salah masuk fitofarmaka ya. Kalau tidak salah nanti boleh dicek kembali. Dan ini memang klaim kalau Vitor Farmaka boleh tuh Bapak Ibu klaim ya untuk penyakit apa dengan dosis berapa itu boleh karena dia sudah paling tertinggi tingkatan secara bahan alamnya. Artinya apa? Sudah terbukti ke hewan secara praklinis dan juga sudah uji klinis dengan dosis yang ditetapkan. Artinya apa? Efektivitas di dalam tubuh sudah pasti. Kalau dosis 100 mg untuk menurunkan diabetes dengan berat badan sekian, aturan minum sekian, kontraindikasinya apa, itu sudah pasti. Kalau sudah fitofarmaka, maka dari itu harganya juga pasti mahal kan? Prosesnya juga lama. Nah, itu. Kemudian di sini ada daun maja, di situ ada daun dan ada buahnya. Ini memang tidak terlalu familiar Bapak Ibu kalau dilihat sekilas itu kayak tadi jeruk nipis, kayak buah markisa ya kalau dari sekilas gitu kan. Nah, tapi ini adalah daun maja yang salah satu bahan, salah satu tumbuhan yang memiliki efek untuk membantu menurunkan diabetes ya. Kemudian kayu manis sudah ini ya, kayu manis juga tadi saya lihat-lihat di Phytofarmaka Cinnamomum burmannicortex ini masuk ke dalam list fitofarmaka dengan dosis 100 mg dengan aturan minum 1 kali 1 per hari. Ya, artinya apa? Ini berarti sudah memang sudah tidak dipungkiri lagi bahwa kayu manis memberikan efek gitu kan terhadap penurunan atau kadar gula di dalam darah bagi para penderita diabetes. Nah, Bapak Ibu mungkin sebelum ada fitofarmaka, nenek moyang kita sudah menggunakan ini, gitu kan? Benar nggak? Sudah menggunakan ini dengan hitungan secara manual, secara jumput, secara genggam, secara jari, secara gram, kalau ada yang timbangan. Artinya apa? Jangan sampai kita melihat bahwa ini tuh adalah barang-barang baru yang ada di Indonesia sehingga menjadi orang asing untuk bahannya sendiri. Nah, padahal kalau kita melihat ke sejarahnya, kan kalau jamu itu kan paling terendah tingkatan di antara klasifikasi penggolongan bahan alam. Nah, jamu itu kan garda terdepannya dulu untuk preventif dan promotif. Yang namanya jamu kan berasal dari Jampi Usodo.
Jampi adalah doa, usodo adalah kesehatan. Makanya jangan kaget kalau kita yang terlahir di kampung, di pedalaman, karena saya juga dari kampung waktu kecilnya ya, dan memang ayah saya juga almarhum adalah seorang batra gitu, herbalis. Jadi kalau ada pasien yang datang ke rumah itu, cukup dibacain doa gitu ya, pakai air bening gitu, pas dia minum sembuh gitu. Kenapa? Di sana itu bukan ada efek magic dan lain-lain, kita mengartikan itu adalah adanya usodo ya, adanya doa gitu kan, adanya jampi yang dimana nanti secara energi itu disalurkan kepada air yang diberikan doa tadi sehingga usodonya ada. Nah itu. Atau misalkan kalau apa anak nangis gitu ya, panas gak jelas, padahal makannya aman-aman aja, tiba-tiba demam, cuma dipegang sama Pak Ustadznya atau Bu Ustazah, udah ya bobo ya, udah biasa kayak gitu. Itu sesuatu yang menurut akal sehat itu kita gitu ya, kalau orang yang berpendidikan itu kenapa bisa kayak gitu? Wah, jangan-jangan ada hal makhluk halusnya gitu kan. Tapi secara kalau kita belajar ilmu herbalnya itu adalah diakui, yaitu menggunakan energi tenaga dalam yang diaplikasikan kepada keterampilan, baik itu keramuan maupun keterampilan seperti tadi. Nah, jadi itu yang saya maksud tadi, belajar tidak menjamin kita pintar, tapi belajar itu untuk membuat kita semakin bijak dalam mencari ilmu gitu ya. Karena setiap tempat itu adalah sekolah dan setiap orang adalah guru ya. Jadi kita tidak membatasi menjadi orang yang terus bermanfaat untuk orang sekitar. Salah satunya memberikan informasi kesehatan. Kemudian kayu manis tadi, kemudian daun salam. Nah, Bapak Ibu, daun salam wanginya gimana? Ibu-ibu pasti tahu ya. Gimana? Yang menjadikan ciri khas daun salam apa tuh? Wanginya ya. Apalagi kalau misalkan di apa sih namanya itu? Dibuat dengan nasi tumpeng gitu ya, atau di Hmm, sayur, aromanya itu hmm, aromatiknya keluar, khas. khas gitu ya. Nah, perlu dipahami waktu trennya ada ekstrak kulit kulit manggis. Saya nggak sebut brand ya Bapak Ibu, karena kan kulit manggis juga masih tak no brand gitu kan. Nah, itu kan ngetren banget sirsak dan daun salam. Saya menemukan kasus di masyarakat itu, ibu-ibu ya, saking terbawanya informasi. Nah, inilah pentingnya informasi itu ya. Karena apa? Tidak semua orang kan bisa teredukasi dengan baik, benar nggak? Lihat dari sosmed langsung terapin, dengar dari tetangga kiri kanan langsung aplikasikan. Padahal yang namanya herbal itu ada beberapa statement herbal tanpa efek samping. Nah, saya di sini meluruskan, Bapak Ibu ya, itu pernyataan atau statement yang kurang tepat. Artinya apa? Herbal itu tetap akan memberikan efek samping kalau cara penggunaannya salah, takarannya berlebihan, aturan minumnya tidak diatur. Makanya ada beberapa statement, jangan minum herbal, herbal itu merusak ginjal, katanya gitu kan. Bisa jadi bisa iya, tergantung bagaimana cara kita mengkonsumsi herbal tersebut, bahan alam tersebut. Yang lebih bahayanya lagi ditambahkan BKO, bahan kimia obat gitu ya, buat sendi ditambah dexamethasone, buat sendi atau rematik ditambah paracetamol, ditambah antalgin. Ya gimana nggak berbahaya buat keropos tulang dan lain-lain gitu ya. Sehingga disinilah pentingnya kita yang lebih mengetahui itu mengedukasi masyarakat. Hal yang menurut kita itu sepele tapi bagi masyarakat berdampak luar biasa Bapak Ibu. Kan salah satu amal yang akan dibawa kita adalah ilmu yang bermanfaat, bukannya itu kan? Jadi harta sebanyak apapun one day salah satu yang kita ajarkan, oh ini loh Bu, cara merebus daun salam itu akan menjadi sesuatu yang investasi luar biasa Bapak Ibu. Itulah salah satu esensi menjadi orang bermanfaat. Makanya bagi yang agama Muslim dan saya yakin semua agama mengajarkan yang sama, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Tapi garis bawahi berilmunya itu dimanfaatkan ilmunya ya, baik itu di pendidikan atau di hal yang lain. Nah, yang tadi saya kembali lagi, penemuan di masyarakat merebus daun salam. Mereka kan tujuannya untuk darah tinggi katanya ya, menurunkan darah tinggi yang tadinya memang untuk menurunkan malah benar-benar turun. Artinya apa? Hipotensi. Karena sekali merebus itu lebih dari beberapa genggam.
Sedangkan aturan di Farmakopeia Herbal Indonesia itu adalah sehari 2 kali, yaitu 8, masing-masing 8 lembar. Itu pun sudah maksimal. Artinya apa? Kalau sudah misalkan direbus dengan tidak takaran yang tidak sesuai, itu bukannya menjadi obat, tapi menjadi racun di dalam tubuh, menjadi toksik gitu kan. Ya tubuh kita itu kan ada organ yang memiliki fungsinya masing-masing, ada hati, ada jantung, ada ginjal gitu ya. Nah, sehingga kalau kita tidak menjadi orang yang teredukasi terkait dengan herbal, ya asal makan dengan apalagi dengan tujuan pengobatan. Pokoknya saya minum daun salam supaya darah tinggi saya turun. Ternyata malah turunnya drop hipotensi. Nah, waktu itu saya menemukan warga yang merebus tanpa tanpa dosis yang benar dan digabung dengan apa itu yang buah aromanya agak bau itu mengkudu. Nah, dengan buah mengkudu Bapak Ibu dan terlebih lagi dia sedang mengkonsumsi amlodipin ya. Nah, amlodipin jadi pikiran apa mindsetnya itu ya gimana caranya saya turun gak kambuh lagi. Nah, jadi itulah hal yang harus kita sebarkan ke masyarakat Indonesia minimal ke keluarga kita, ke tetangga kita gitu ya bahwa mengelola herbal menjadi ramuan itu ada teknisnya, ada aturannya supaya tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan, yaitu efek samping. Kemudian brotowali. Apa ciri khas dari brotowali? Pahit katanya ya. Lebih pahit brotowali apa lebih pahit netizen? Nah, jadi brotowali betul. Salah satu ciri khasnya adalah pahit. Yang kedua adalah dia yang sering dimanfaatkan adalah batangnya itu dan alot Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misal alot dia nggak pasti petek gitu tuh agak alot gitu kan. Dan hijau di dalamnya itu dan memang rasanya pahit. Nah, Bapak Ibu juga perlu memahami kalau Bapak Ibu ke Palembang mungkin tidak akan menemukan brotowali. Kenapa? Karena di sana menyebutnya cinta wali ya. Ya, bukan jangan pakai D ujungnya ya. Jadi pas saya ke Palembang waktu itu untuk ada praktek pembuatan jamu ya, jamu segar ke ibu-ibu di Palembang, saya ke pasar tradisional, saya cari brotowali. Di sini nggak ada brotowali, itu ini adanya ini cinta wali gitu kan batangnya gitu kan. Panjang banget. Ya ternyata sebutan di sana lebih familiar adalah cinta wali gitu. Jadi Bapak Ibu juga perlu memahami beberapa herbal di Indonesia yang penamaannya itu khas, memiliki khas tersendiri. Kencur, kalau di Sunda apa? Orang Sunda. Cikur. Figur. Ya, cikur kalau di Sunda. Jadi kalau Bapak Ibu ke Sunda, Bu ada kencur, ya belum tentu ibu-ibunya tahu kencur itu apa. Misalkan ada cikur, oh ada nih cikur gitu ya. Nah, salah satunya itu. Kemudian daun murbei. Daun murbei ini apa ada satu produk yang harganya cukup mahal. Saya tidak sebut produknya itu. Kalau tidak salah ABC gitu ya. Dan warnanya ungu gitu. Dan ini mengklaim memang dari vitamin A-nya, gitu kan, vitamin A untuk kesehatan mata dan antioksidan yang cukup tinggi. Jadi ini ada sangat cukup mahal juga produknya karena bentuknya ekstrak ya, Bapak Ibu. Bentuknya ekstrak pada saat dia sudah menjadi suatu produk. Nah, jadi Bapak Ibu yang tertarik dengan tadi kan saya dari pagi ikut tuh kelas dari BPOM ya terkait peningkatan UMKM di bahan obat tradisional. Itu kan didukung banget tuh orang tua angkat ya. Ada beberapa penunjukan untuk membimbing masyarakat Indonesia terutama yang terlibat di UMKM untuk pembuatan produk dari bahan alam atau herbal. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama dulu. Yang pertama ini tadi ramuan yang pertama, Bapak Ibu. Ramuan yang pertama itu adalah daun maja. Jadi daun dan buah maja yang tadi nomor 4 ya. Ini kita semua tujuannya untuk membantu menurunkan diabetes ya. Bapak Ibu kalau misalkan orang diabetes biasanya obatnya apa aja tuh? Metformin gitu ya. Glibenclamid terus glimepiride ya. Satu, dua,
34. Nah, itu. Nah, di sini kita berbicara topik herbalnya, ada daun maja satu genggam ya, kemudian daging buah maja satu genggam dan air 2 gelas. Caranya itu yang pertama daun dan buah majanya dipotong-potong, dibatikan di sini nanti tidak akan terlalu menyengat karena dipotong-potong. Kalau di blend atau ditumbuk baru dia akan lebih menyengat gitu. Nah, di sini direbus dengan air 2 gelas menjadi 1 gelas. Teknik bagi Bapak Ibu yang baru bergabung hari ini, kalau yang sebelum-sebelumnya di kelas kami di Herba pasti sudah memahami ya. Ada 2 teknik dalam hal merebus ramuan. Yang pertama menghilangkan setengahnya, yang kedua 10 sampai 15 menit setelah menguap. Itu boleh ramuan jadi. Kemudian pemakaian ramuan ini diminum 2 kali sehari setiap pagi dan sore. Yang ada di atas ini kita hitungannya adalah per sekali minum, Bapak Ibu ya. Per sekali minum. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan nanti perlunya untuk 2 kali, ya Bapak Ibu tinggal menambahkan komposisi dan airnya. Kemudian dari buah maja ini secara empiris ini dapat membantu ya mengobati borok, kudis, eksim, bisul, ya, demam, radang, dan selaput lendir hidung. Nah, kalau misalkan terkait dengan borok, kudis, eksim, ini kan penyakit kulit ya. Di herbal itu biasanya kalau untuk menyediakan suatu topikal atau yang berkaitan dengan kulit, itu adalah ditumbuk, ya, dihaluskan, kemudian ditempel ke bagian yang infeksi tadi. Salah satunya tadi ada borok, ada kudis, dan eksim atau bisul. Dan bahkan kalau Bapak Ibu misalkan menemukan ada yang bisulan, kan bisul itu kalau yang paling nggak nyamannya itu adalah pada saat dia agak hijau ya, agak hijau mau ke merah itu kan kalau bahasa Sundanya narik nanah katanya. Itu demam, nyeri. Nah, biasanya ada juga yaitu menggunakan kulit pisang. Jadi pisang dibuka, buahnya dimakan aja, kulitnya di ini dulu Bapak Ibu, dibuang yang bagian dalamnya kemudian ditempel. Nah, itu saya sering menggunakan itu secara tradisional kalau memang kondisi seperti itu. Kemudian kalau di Sri Lanka ya, ini juga digunakan sebagai diabetes ya untuk membantu kesehatan diabetes. Kalau tujuan tinjauan ilmiahnya yang tertuang di formula di etnomedicine, Bapak Ibu, di sini dalam pemberian ekstrak di mana dapat mempengaruhi kadar gula darah yang pemberiannya itu selama 7 hari berturut-turut dengan dosis 250 miligram per kilogram berat badan. Dan di sini ada tingkat keberhasilan kurang lebih 71% yang perbandingannya dengan glibenclamid. Nah, kok nggak 100% Mas Walid? Bapak Ibu mau misalkan dalam pengujian herbal, itu pasti perbedaan yang sedikit jauh tapi tidak terlalu jauh karena waktu saya penelitian waktu saya kuliah itu mengambil daun kemangi ya dengan perbandingannya itu adalah tofranil. Tujuannya buat apa? Untuk membantu mengurangi tingkat depresi. Depresi ya, imobilitasnya itu. Nah, itu saya hanya dapat 79% perbandingan dengan obat sintetiknya yaitu topranil kurang lebih 96%. Tapi ada khasiatnya, maka dari itu efek terapinya pun akan berbeda. Kalau obat sintetik pasti kan tes tengahnya itu lebih dekat, efek terapinya lebih cepat. Kalau herbal, tes tengahnya berarti kan lebih jauh dan efek terapinya agak lambat. Nah, mau tidak mau berarti kalau orang farmasi berbicara farmakokinetik dan farmakodinamik di dalam tubuh kita pada saat sesuatu yang dikategorikan itu herbal atau obat ya masuk di dalam tubuh kita. Kemudian ini kita bisa lihat juga pemberian ekstrak air buah maja ya pada tikus yang dikaitkan dengan diabetes diinduksi dengan streptozotocin dapat menurunkan kadar glukosa darah lebih efektif daripada glibenclamid.
Nah, terus gimana kalau misalkan dia minum herbal, tapi glibenclamid, metformin juga tetap minum gitu ya. Karena itu salah satu penyakit degeneratif, Bapak Ibu tidak boleh menyarankan masyarakat atau pasiennya menghentikan pengobatan medis. Tetap menyarankan konsultasi dengan dokter. Kalaupun mau disarankan herbal atau ramuan yang mendukung kesehatan dari diabetes, maka gunakan interval waktu pemberian obat herbal dengan obat sintetik, yaitu biasanya range 2 sampai maksimal 8 jam, tapi rata-rata 2 jam ya, supaya tes setengahnya tidak ketemu dengan efektivitas dari herbal yang Bapak Ibu berikan. Apalagi herbalnya sudah berbentuk fitofarmaka, otomatis tingkat efektivitas di dalam tubuh sudah semakin cepat dibanding dengan yang masih tahapan jamu maupun obat herbal terstandar. Nah, itu juga perlu diedukasi ya. Dan jangan mentang-mentang Bapak Ibu misalkan sudah tahu herbal, udah herbal aja nomor satu, jangan pakai obat dari ini gitu. Itu juga tidak mengedukasi dengan baik dan benar ya. Kita tetap harus bijak Bapak Ibu dalam mengedukasi bahan alam kepada masyarakat. Tapi gimana Mas kalau misalkan pasiennya sembuh sendiri dengan herbal, jadi dia ngerasa sudah sembuh. Ya keputusan itu kan kalau dalam tindakan terapi ada dua ya. Bisa dari pasiennya sendiri atau dari dokter yang menangani kan. Jadi kalau kita sudah menyarankan dengan baik, kalau dia punya keputusan sendiri ya silahkan gitu. Tidak bisa memaksakan. Cuma kita menjadi orang yang ibaratnya itu memberikan informasi yang benar lah gitu, tidak menyesatkan. Kemudian buncis tadi ya. Nah, kalau buncis memang yang tadi saya sampaikan ada herbs and spicy. Jadi herbs and spicy itu bedanya adalah pada saat sayuran, tumbuh-tumbuhan itu digunakan untuk nyayur kan kita nggak ngitung dosis ya. Cuma ngitung berapa-berapa nih enaknya, kurang tambahin lagi, lebih kurangin lagi, sehingga efeknya itu ada penyedap rasa. Tapi pada saat Ibu berbicara herbal dan buncis dikatakan sebagai salah satu herbs yang bisa improvement kesehatan, maka dia berbicara terkait dengan dosis dan bagaimana cara perlakuan yang baik dan benar. Di sini ada contohnya, buncisnya cukup setengah kilo paling satu piring lah ya, karena bobot dari buncis sendiri kan berat ya, kadar airnya juga masih tinggi gitu. Nah, di sini buncis direbus dengan air sampai mendidih, kemudian langsung dimakan tanpa nasi sekali makan setengah kilo selama 2 bulan. Dengan tujuan tadi ya, untuk membantu menstabilkan kadar gula di dalam tubuh. Dan secara empiris, buncis juga sering digunakan sebagai meluruhkan air seni. Nah, jadi Bapak Ibu, tipsnya adalah menghindari minyak atau yang digoreng ataupun dibakar. Jadi biasanya dikukus. Saya ada salah satu mentor almarhum, beliau adalah dokter spesialis yang praktek di Switzerland, yang di mana terapinya menggunakan bahan alam. Bahan alamnya apa yang digunakan beliau itu salah satunya buncis, pare, gitu ya, ubi, nggak yang aneh-aneh. Tapi tahu bagaimana terapinya. Dan ternyata di sana Bapak Ibu itu lebih mahal dari bayar dengan pengobatan medis konsulnya. Kalau misalkan kita di Indonesia konsul spesialis misalkan ya 150.000 pendaftaran. Nah, di sana bisa beberapa kali lipat. Kenapa? Karena kepercayaan mereka terhadap bahan alam atau herbal itu sangat kuat ya. Jadi kalau bisa herbal dulu, nanti baru sintetis gitu ya. Kalau misalkan sebagai tingkat preventif dan promotifnya. Kemudian kadar gula dan tekanan darah tinggi. Ini buncisnya jangan pakai cabai ya, jangan pakai merica, jangan pakai kecap ya itu mah beda nanti ya. Jadi ini benar-benar dikukus ya Bapak Ibu. Jadi ini dikukus ataupun kalau saran saya ini adalah dikukus ya karena dibuncis kan masih ada getahnya. Ini kan direbus ya. Direbus di sini itu bisa ataupun Bapak Ibu sekarang alat sudah canggih bisa dengan direbus atau dikukus tadi. Di sini kajian ilmiahnya itu adalah secara aktivitas anti hiperglisemi ya.
Ekstrak kental buah Phaseolus vulgaris Lin atau buncis tadi ini diaplikasikan kepada tikus ya yang disebabkan aloksan di sini itu lebih ke ekstrak yang diberikan mempengaruhi kadar glukosa. Jadi kalau sudah berbicara ke tikus berarti kan sudah berbicara ke praklinik ya Bapak Ibu. Kalau sudah ke manusianya baru ke uji klinik. Nah, kembali lagi kita nge-break up-nya adalah dari empiris. Jadi kalau Bapak Ibu ada temannya atau ada rekannya yang misalkan sedang ada riwayat diabetes, ini bisa menjadi salah satu alternatif makanan pelengkap ya yang dapat membantu kondisi diabetesnya membaik. Nah, sekali lagi obat yang sudah diresepkan dari dokter tidak boleh disarankan untuk berhenti, tapi tetap konsul dengan dokter yang menangani, gitu ya. Ini juga sama pemberian dosis tertentu ya dalam tubuh dalam hewan uji sehingga menimbulkan efek yang efektif dibandingkan dengan glibenclamid. Tentu kalau Bapak Ibu di sini berbicara terkait dengan persentase jauh akan lebih tinggi sintetik ya dibanding dengan yang herbal yang diujikan. Kemudian yang ke berikutnya adalah meniran. Ini meniran banyak ya Bapak Ibu, apalagi sudah masuk fitofarmaka juga. Salah satunya brandnya apa tuh yang buat stamina anak tuh? Ada yang tahu? Kalau anak lagi supaya imunnya terjaga katanya ya. Gak apa-apa kita sebut aja Stimuno. Salah satunya ya. Nah, kebetulan di saya juga ada meniran. Ini meniran kering. Sisa dikit lagi ya. Ini meniran, Bapak Ibu. Ini udah ada kali setahun di sini mengendap gitu ya. Tapi ini apa namanya itu kondisinya masih bagus. Dia tidak kayak kadaluarsa ataupun misalkan dia kecium. Pada satu usahakan langsung botol kaca ke supaya tidak lembab gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu pasti sudah memahami manfaat dari meniran itu sendiri ya. Jadi meniran itu salah satunya dimanfaatkan untuk imunitas. Untuk imunitas, tapi di sini kita berbicara terkait dengan kadar gula darah ya. Jadi meniran kering 1 ons, kemudian air 6 gelas ya. Air 6 gelas itu angka 30-nya typo ya. Air 6 gelas, kemudian cara pembuatannya bahan ramuan direbus dengan air 6 gelas tadi menjadi 3 gelas. Artinya apa? Ini metode penghilangan setengahnya tadi ya. Jadi cukup sedikit menirannya 1 ons. Nah, di sini minum 3 kali sehari 1 gelas. Karena di atas itu adalah 3 gelas, berarti yang dibuat oleh Bapak Ibu 1 ons untuk 1 hari atau 3 kali minum. Tujuan ilmiah, tinjauan ilmiahnya adalah kembali lagi ke ekstrak air meniran yang diberikan kepada tikus yang diinduksi dengan aloksan menunjukkan efek anti diabetes. Di sini ada yaitu pilantin dan hipopilantin ya yang merupakan komponen utama yang berperan dalam penurunan kadar gula darah. Berapa persentasenya, kemudian berapa efektivitas di dalam tubuh ya, PKOD-nya seperti apa gitu ya. Kemudian titik temu interaksinya dengan apa. Nah, ini adalah peluang bagi Bapak Ibu yang khususnya di farmasi atau di kedokteran yang ingin meneliti lebih lanjut sehingga ada dasarnya ya. Kemudian yang terakhir petai Cina. Nah, ini kalau di Sunda saya sering makan. Disebutnya apa nih orang Sunda? Ini kan petai Cina ya. Kalau kita ngomong petai itu petainya yang gede-gede. Shalom, Apa Bu? Malanding ya. Benar nggak sih? shalom.
Kalau di Garut selong namanya. Oh, selong. Bukan jelong-jelong. Selong ya. Kalau di Sunda saya punya pohonnya karena ya namanya di orang Sunda pasti tanahnya apapun ditanam jadi gitu. Jadi itu malanding gitu kan. Hmm. Malanding di sini cukup kita 100 gram air, 100 gram di air 1 gelas. Ya, airnya 1 gelas, biji petainya 100 gram paling ya cuma 2 biji kurang lebih lah ya. Dua, dua bukan 2 biji, maksudnya dua itu ya, 2 helai itu ya, malandingnya atau pete Cina ya. Kan isinya banyak tuh yang tua ya. Ini caranya digongseng lalu ditumbuk. Nanti kalau sudah digongseng, dia warnanya akan jadi coklat. Dan memang nanti kalau dia sudah tua, warnanya pun secara alami dia akan coklat gitu dan mengelupas dengan sendirinya. Kemudian ditumbuk seperti kopi, diseduh dengan segelas air. Ini diminumnya cukup 1 kali sehari saja Bapak Ibu. Petai Cinanya cari yang sudah tua, bukan yang muda. Kalau yang muda nanti pas ditumbuk lembek, jadi warnanya hijau, ya. Tapi kalau yang tua nanti agak kecoklatan, pas begitu ditumbuk seperti kopi. Tinjauan ilmiahnya yaitu diberikan 0,5 gram ini ekstrak ya. Jadi kalau kita berbicara ekstrak, biasanya perbandingan kan bisa 1 berbanding 10 ya. Artinya apa? Satu kilo ya, 1 kilo bahan segar kalau diekstrakkan mungkin hanya jadi 10 gram gitu ya, atau mungkin hanya bisa jadi 1 gram. Nah tergantung metode ekstraksinya seperti apa. Jadi memang ekstrak itu adalah membuang residu-residu atau bahan-bahan yang tidak dibutuhkan di bahan tersebut dan mengambil zat aktif tertentunya saja. Dan di sini pada saat pemberian 0,5 gram per kilogram berat badan sampai 1 gram, ini menurunkan kadar glukosa di dalam darah sebesar 27,28 miligram per desiliter dan 43,72 miligram per desiliter pada tikus ya yang diabetes yang diinduksi dengan aloksan. Tetrahidrat dosis 250 miligram per kilogram berat badan. Artinya apa Bapak Ibu? Kita memanfaatkan dari sesi empirisnya dulu, yang sebelah kiri. Kalau Bapak Ibu misalkan ada rekannya yang atau saudaranya yang terkena diabetes, maka boleh disarankan dengan yang empirisnya tadi, sekali minum tadi itu juga akan memberikan efek untuk membantu kadar gula di dalam darahnya. Kalau ada yang bentuk ekstraknya dalam bentuk kapsul, ya silahkan Bapak Ibu, itu lebih efektif dan lebih efisien karena kan tidak numbuk-numbuk langsung minum saja. Yang terakhir, ini Bapak Ibu yang terakhir itu kayu pulai 3 potong ya. Di sini kurang lebih 5 kali 5 cm. Kemudian kencur 1 ibu jari, kemudian air 2 gelas. Nah, di sini cara pembuatannya juga simpel ya. Kulit kayu dan kencur direbus dengan 2 gelas air menjadi 1 gelas. Ini berarti untuk 1 kali minum. Diminum sekaligus sebelum sarapan, Bapak Ibu. Nah, di sini kegunaan secara empiris untuk kencing manis, kurang nafsu makan. Kemarin kalau nggak salah ada yang discuss juga waktu ada kelas di Bogor ya, seminar. Nah, ini salah satunya ya. Radang, ginjal, perut kembung, malaria, tekanan darah, ya, cacing kremi, dan borok beri-beri. Tinjauan ilmiahnya pemberian dalam bentuk infusa 10% kulit kayu pulai secara oral pada dosis 0,75 ya 1,5 dan 3 gram per kilogram berat badan infusa menunjukkan efek hipoglikemik pada kelinci putih sesuai dengan pertambahan dosis. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ya manfaat dari herbal yang secara tinjauan ilmiahnya secara empiris sudah diwakili ya dan tadi kan salah satunya adalah kayu manis, tapi saya tidak paparkan di sini. Itu sudah masuk fitofarmaka. Dosis sekali minum adalah 100 miligram, ya. 100 miligram itu 100 miligram apa 100 gram ya? Nanti boleh dicek di formularium fitofarmaka. 1 kali 1 per hari. Nah ini kan kayu manis ya. Dia memiliki aroma yang khas
Dan ini kalau Bapak Ibu misalkan ada riwayat sering GERD atau misalkan asam lambung gitu ya, misalkan tidak diabetes, biasanya saya salah satu meresepkannya itu bahan ramuannya adalah kayu manis. Jadi dia nanti akan membuat kondisi bagian pencernaan kita itu lebih nyaman, menghindari rasa mual gitu ya. Selain sekarang itu kalau di kue ya banyak sekarang kue-kue yang menggunakan cinnamon ya kayak gitu. Dan itu menjadi nilai tambah ya, nilai tambah dan nilai jual. Nah, karena kita tadi berbicara dosis, berbicara kaitannya dengan penyakit ya dan tujuannya adalah preventif dan promotif, maka dari itu nanti Bapak Ibu lebih aware lagi terkait dengan keilmuan di bahan alam atau herbal. Bagi Bapak Ibu yang dari nakes ya, dari tenaga kesehatan atau tenaga medis, nanti silakan Bapak Ibu bisa mendalami interaksi herbal dan toksikologi herbal di M Training Center. Itu para pengajarnya ada Bapak Dr. Fahruk, Ibu Soraya dan rekan-rekan lainnya akan membahas secara interaksi herbal dengan herbal, herbal dengan makanan, kemudian herbal dengan suplemen dan lainnya dengan obat salah satunya. Ini mohon izin kami batch pertama kami batasi untuk tenaga kesehatan dan untuk 30 peserta. Karena di sini konsepnya adalah pelatihan selama 2 hari. Silakan nanti hubungi tim M Training Center untuk Bapak Ibu mendalami interaksi dan toksikologi dari herbal itu. Kemudian bagi yang ingin menjadi seorang herbalis, tentu dasarnya juga harus tahu. Bapak Ibu silakan, kami sudah batch ke-15 ada pelatihan herbalis dasar di M Training Center. Bagaimana cara membuat ramuan untuk kondisi-kondisi tertentu dan tentunya nanti disupport oleh para instruktur, para mentor yang kompeten, profesional di bidangnya. Yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang suka membuat jamu-jamu di rumah atau yang misalkan ingin membuka usaha kecil-kecilan di rumahnya ya dari jamu ya silakan ikuti kelas pembuatan jamu segar di M Training Center. Informasi selanjutnya Bapak Ibu bisa menghubungi Mbak Dinda ya untuk detailnya. Oke, materinya sudah selesai. Bapak Ibu kalau yang mau screenshot juga boleh tapi nanti materi kami bagikan. Sekarang kita bisa diskusi waktunya ada 15 menit. Oke, silakan Bapak Ibu. Oke, ada yang bertanya hitungan satu gelas berapa mili ya? Rata-rata hitungan satu gelas dalam dosis herbal adalah 200 ya. 200 mili rata-rata. Yang gelas sedang itu tuh. Bapak Ibu silakan jika ada yang mau ditanyakan atau diskusi ya. Kita masih ada waktu 15 menit. Kayu pulai dengan kayu manis itu jelas berbeda ya. Kalau tadi cara penggunaannya itu ada campuran kan ya. Tapi beda kayu pulai dengan kayu manis itu berbeda. Warnanya kalau kayu pulai itu lebih ke coklat muda ya. Kalau kayu manis kan coklat tua. Saya kalau nggak salah ada sebentar saya ambil ya. Oke, ini Bapak Ibu kurang lebih ya daun mengkudu. Nah, jadi beda kan? Ini ini beda banget sama tadi kayu manis. Nah, ini ya. Jadi beda ya tadi saya apa yang bertanya. Aromanya juga nggak terlalu kecium kalau pulai itu. Ada satu lagi yang hampir mirip yaitu temu mangga ya, tapi temu mangga sih lebih sejenis dengan jahe ya, jahe kunyit. Oke, ada yang mau bertanya secara langsung? Silahkan atau diskusi.
Ini tadi saya lihat chatnya di mana ya? Oke, untuk herba yang jenis kacang-kacang seperti buncis, itu bagaimana ya untuk pasien yang bersamaan dengan asam urat? Nah, kalau asam urat itu kan Bapak Ibu lebih ke purin di dalam tubuh kan, penumpukan purin di dalam tubuh. Jadi salah satunya adalah salah satunya adalah Bapak Ibu bisa memberikan edukasi satu yaitu dikukus dan biasanya ya yang paling tinggi itu kalau asam urat itu kan ada di apa? Di melinjo, di hati. Jadi kalau berbicara asam urat itu ada beberapa persentasenya dalam artian oh kalau buncis itu termasuk kategori yang menyebabkan rendah atau tinggi nah kayak gitu. Tapi setahu saya kalau dia kacang-kacangan seperti buncis tadi dan kondisinya direbus dia masih kondisinya apa namanya itu rendah sih Bu. Jadi masih boleh gitu. Jadi dilihat lagi literasinya terkait dengan makanan-makanan yang kadar purinnya tinggi. Kemudian cara memilih bahan baku obat gimana? Apakah random saja tanpa memperhatikan umur, fisik, tanaman? Pak Raymond, ini pasti kalau tujuannya untuk penelitian, ini sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena waktu kita meneliti zat aktif itu akan berbeda pada saat pengambilan misalkan dari daerah Jawa dengan dari Sumatera. Nah, itu ada buku namanya Panduan Pasca Panen ya. Dan kapan kita bisa memanen simplicia tersebut, bahan herbal tersebut ya, bahan alam tersebut dan nanti zat aktif apa yang akan diteliti. Biasanya tergantung dari zat aktif yang akan diteliti. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau secara empirisnya, contoh mau bikin jamu, ini jahenya udah tua belum gitu ya, atau kunyitnya udah matang belum? Ya, salah satunya kan kalau kita potek dia langsung langsung crunchy gitu, tek gitu kan. Jadi nggak alot kayak gitu. Itu salah satu secara gambaran kasarnya. Ya, tapi kalau secara panen dan pasca panennya itu ada durasinya. Jadi dilihat dari tujuannya. Kemudian biasanya kalau yang tujuannya untuk antioksidan itu kan ditujukan ke yang masih segar atau setengah matang. Nah, beda lagi dengan kasus saya pernah menemukan ya masyarakat yang menggunakan daun pepaya yang kering bahkan dia sudah hampir mau jatuh ke tanah dan dia cuci kemudian dikeringkan. Nah, tingkat pengeringan itu sampai pas kita apa remuk gitu ya sampai dia crunchy itu salah satu tingkat pengeringan sudah berhasil. Itu secara manual. Tapi kalau Bapak Ibu ada alat, yaitu biasanya sampai 4 maksimal 40 sampai 45 derajat Celcius ya. Tingkat pengeringan untuk herbal. Kalau nanti tingkat pengeringannya tidak terstandar, artinya tidak maksimal, nanti akan mudah berjamur. Baru seminggu sudah berjamur, gitu ya. Baru beberapa hari sudah banyak bintik-bintik putih. Jadi ada ya Pak standarisasinya. Kemudian ini untuk herba yang jenisnya kacang tadi sudah. Kalau kayu manis dicampur dengan batang serai apa boleh? Nah, bisa buat kalau misalkan saya serai sama kayu manis kalau memang tadi tujuannya buat GERD ya atau yang berkaitan dengan pencernaan atau lambung gitu ya. Maka bahan utama yang saya buat itu adalah kunyit ya. Jadi kalau misalkan bahan utamanya kunyit, kemudian menambahkan ya komposisi tambahannya itu adalah serai, maka kayu manis itu bersifat sebagai penetra. Satu penetral dari bau kunyit yang khas, yang kedua adalah menyamankan kondisi pencernaan kita pada khususnya di lambung pada saat diminum dalam keadaan perut kosong. Jadi nggak kaget bahasa awamnya gitu. Jadi bisa tergantung komposisi bahannya. Dan pada saat Bapak Ibu belajar herbal, kalau di kami di farmasi kan ada cara pembuatan obat yang baik ya dan benar CPOB, CPOTB. Jamu juga sama, ada pembuatan jamu yang baik dan benar sehingga komposisi utama, pendukung, pelengkap itu kita bisa menentukan ya, jadi tidak asal gitu. Itu yang tadi bertanya terkait ramuan.
Ini yang terakhir, cara menyimpan simplisia itu apa nih? Yang baik dan benar agak awet dan tidak mudah rusak. Baiknya gimana? Ya, simplisia kering. Tadi ya sudah saya singgung. Yang pertama adalah gunakan bahannya itu dari kaca, tutup botolnya juga boleh. Oh, tutup botolnya dari bahan kayu dan di dalamnya itu jangan lupa dikasih silika gel supaya tidak mudah lembab. Dan tingkat kekeringannya dipastikan sudah sempurna. Kalau kadar airnya masih ada, masih dominan di dalam simplisia yang Bapak Ibu keringkan, nanti nggak lama kemudian meskipun dipakai silika gel ataupun ditaruh di dalam kemasan yang benar, itu pasti akan ini Bapak Ibu akan ada bintik-bintik putih gitu ya. Artinya sudah nggak layak untuk dikonsumsi, ya sudah ada kapang, bakteri dan lain-lain. Itu ya. Jadi sangat berpengaruh untuk tempat penyimpanan. Kalau jamu, ya buat jamu segar itu juga di botol kaca atau di botol plastik tapi diminum segera. Nah, kalau standar alat yang disarankan itu kan tidak disarankan kalau plastik, tapi disarankan itu berbahan stainless pada saat penggodokan ramuan. Pertanyaan terakhir, kalau untuk saraf kejepit, nah yang biasa diminum. Nah, Bapak Ibu mohon bijak pada saat menggunakan herbal. Tentu di sini herbal memiliki efek yang berbeda-beda. Kalau apalagi berbicara terkait dengan empiris. Empiris itu satu herbal bisa kemana-mana, benar nggak? Nah, tapi bukan berarti kita mendewakan herbal tanpa mempelajari secara bijak. Salah satunya bagaimana tadi terkait dengan saraf kejepit tadi. Yang pertama, terapi tipsnya adalah tetap dalam pengawasan medis dalam hal konsultasi. Kemudian Bapak Ibu, ya salah satu yang biasanya digunakan untuk yang berkaitan dengan saraf gitu kan. Kalau misalkan diobatkan biasanya itu ada vitamin B, B1, B2, B6, B12 gitu ya. Atau salah satu suplemennya itu biasa digunakan apa? Neurobion ya. Kalau yang berkaitan dengan neuro gitu. Nah, kalau misalkan di herbal yaitu dari kacang-kacangan seperti kacang tanah ya Bapak Ibu, salah satunya buncis tadi, kemudian yang sejenis kacang-kacangan. Bapak Ibu bisa bisa kacang tanah atau yang sejenis kacang lainnya tapi direbus atau dikukus. Nah, itu ya. Jadi kalau berbicara empiris meluas ke mana-mana tapi tetap bijak. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan atau diskusi secara langsung silakan. Kang Walid, maaf. Ya, Silakan Ami. halo. Iya, Kang Walid kan biasanya dalam satu rimpang misalnya ya, jahe atau kunyit, kan senyawanya itu banyak. Nah, terus saya suka lihat, ya Ami suka lihat di Dokter Zaidul Akbar suka dicampur, misalnya jahe dengan lengkuas, dengan serai dan lain-lain. Nah, apakah itu tidak berbahaya ya? Misalnya digabung-gabung dengan sebanyak itu gitu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, baik ini pertanyaan menarik, mencerahkan. Jadi kalau teman-teman dari farmasi atau dari kesehatan sudah terbiasa dengan kata metabolit sekunder ya. Jadi ada beberapa bahan yang kalau direbus itu rusak gitu ya, sehingga nggak ada lah efeknya secara berbicara zat aktif gitu kan. Karena di dalam satu simplisia itu kalau kita pelajari secara detailnya banyak tuh zat aktifnya gitu kan, flavonoidnya berapa persen, Hmm. alkaloidnya, saponin dan lain-lain. Nah, kalau tadi terkait dengan pencampuran bahan, tentu ini nanti bisa teman-teman belajar yang namanya itu cara pembuatan pembuatan jamu ya kalau tidak salah, cara pembuatan obat herbal yang baik dan benar. Di sana ada komposisi. Yang namanya ramuan, satu jenis herbal saja itu dikategorikan ramuan ya. Misalkan cuma kunyit itu ramuan. Jadi bukan harus dua atau tiga atau 10, tapi identiknya itu ramuan itu kan lebih dari satu ya. Lebih Iya. dari satu, bahkan ada yang sampai 20 kalau Bapak Ibu punya buku Ramuan Keraton Yogyakarta. Coba cari. Saya lihat itu ada yang sampai puluhan. Nah, tapi lihat lagi komposisi gramasinya pasti berbeda.
Artinya apa? Tadi misalnya ada kayu manis, ada kunyit, ada serai, ada lengkuas, ada cecang, misalnya ada 5. Pasti di sana itu tujuannya buat apa dulu? Itu yang pertama, secara empiris. Oh, ini tujuannya buat kesuburan, misalkan. Dari 5 ini pasti ada yang sangat berperan. Misalkan tadi ada tambahan zuriat ya. Berarti zuriatnya yang biasanya dicampurkan lebih banyak. Entah itu misalkan hitungan jari, misalnya 5 jari, yang ke bawahnya itu 4 jari, ke bawahnya lagi pelengkapnya itu 3 sampai 2 sampai 1 jari. Nah, itu cara membuat formulasi di ramuan. Dan itu ada bukunya, Bapak Ibu. Jadi kalau pertanyaan tadi apakah berbahaya atau tidak? Nah, karena dasarnya adalah yang dibawakan oleh beliau adalah secara empiris, menurut saya itu akan tetap memberikan efek ke dalam tubuh sesuai apa yang diklaimkan, manfaatnya apa. Cuma kalau penjaminan metabolit sekunder atau misalkan interaksi, ya, interaksi itu kan ada juga yang membahayakan herbal dengan herbal gitu ya. Atau misalkan herbal dengan obat. Tapi karena tadi herbal semua, ya di sana yang kita lihat adalah peranan yang dominan dari pencampuran tadi. Dan kalau tadi yang saya dengar yang disebutkan oleh Ami itu adalah itu tidak terlalu memberikan namanya itu efek kontraindikasi terhadap tubuh pada saat pencampuran bahan-bahan tadi. Karena tadi Hmm. kan ada kunyit, jahe, serai gitu ya. Iya. Nah itu tidak, dan tipsnya supaya Bapak Ibu tetap sehat, aman, nyaman menggunakan herbal adalah setelah minum herbal atau konsumsi herbal dibiasakan minum disusul dengan air mineral ya, air putih, supaya residu-residu di dalam tubuh yang memang belum ketarik Hmm. secara proses, nah itu akan mudah nanti terekskresikan atau dikeluarkan melalui feses atau keringat gitu ya. Nah, jadi itu tipsnya. Yang kedua, ya, kenapa kita harus belajar herbal itu secara komprehensif, secara hulu ke hilir, supaya nanti kita akan tahu juga seberapa batasan kita boleh mengkonsumsi herbal ini, sampai kapan dan berapa lama efeknya ke dalam tubuh gimana. Nah, itu maksudnya ya. Jadi kalau tadi Ami sebutkan dan minumnya juga tidak terus-terusan, kalau dari pandangan saya tadi itu aman sih, Ami. Aman. Oh iya. Nah, Hatur tinggal nanti nuhun. konsepnya saja seperti apa. Siap, Sami-sami. Oke, ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Satu orang lagi, boleh, jika ada. Intinya pesan dari saya adalah bijak dalam mempelajari herbal. Kemudian juga, oh berarti Pak Wali selama ini saya berpikiran salah tentang herbal, bahwa herbal itu aman 100% herbal, nggak ada efek samping. Tidak salah juga, cuma kurang tepat kalau sudah belajar. Artinya apa? Ya di sisi itu kita harus memberitahukan kan mana yang memang tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat dengan cara yang salah, karena itu adalah menyangkut tingkat kesehatan dan nyawa seseorang kan. Nah, jadi kalau misalkan dulu kan sempat rame ya terkait dengan bajakah yang Hmm. dari siswa apa mahasiswa gitu ya, saya kurang paham. SMA. Saya izin mengambil ya. Nah, ini bajakah ya. Hmm. Jadi apa namanya itu? Bapak Ibu bijak juga dalam hal menggunakan herbal gitu. Bukan salah dan tidak saya menyalahkan. Itu bagus. Cuma kan tahapannya saya nggak tahu waktu itu sudah sampai ke kemana sehingga mengklaim untuk apa? Untuk kanker kan ya? Untuk kanker. Makanya waktu itu saya ke Balikpapan dan salah satunya saya bawa bajakah langsung dari Balikpapan. Saya kalau ke daerah manapun ngajar, saya akan cari herbal yang khas di sana apa gitu ya. Salah satunya juga ini dan bawang Dayak gitu kan dari Kalimantan itu. Makanya jangan heran kemarin waktu terkenal atau boomingnya Ibu Ida Dayak ya, yang pengobatan secara tradisional. Menurut Bapak Ibu setuju nggak dengan cara beliau? Yang setuju boleh kasih icon jempol. Setuju nggak? Sebelum saya memberikan komentar. Ini di sesi akhir. Yang setuju dengan cara beliau, dengan konsep beliau gitu ya. Oke. Ada, kok nggak ada semua, berarti nggak setuju ya. Setuju nggak nih Bapak Ibu dengan cara Ibu di Dadaya? Kalau Bapak Ibu bertanya ke saya setuju. Kenapa? Itu sudah jelas di Permenkes 61 2016 ya.
itu dilindungi keterampilan, ramuan, energi, tenaga dalam yang berkaitan dengan pengobatan tradisional. Ya, karena beliau memiliki ibaratnya ilmu secara empiris turun-temurun, ya, dan beliau saya perhatikan menggunakan bawang Dayak yang dijadikan minyak ya kalau nggak salah dan diurutkan, dan memang secara faktanya banyak yang terbantu sembuh gitu kan. Ya di sisi lain mungkin ada yang pro dan kontra, itu hal yang biasa sih kalau menurut saya ya. Tergantung perspektifnya melihat dari sisi mana. Kenapa saya setuju? Karena Pak Oli kan orang di herbalis gitu kan. Ya saya juga bijak juga ngelihat setujunya dari sisi mana gitu kan. Satu, secara undang-undang dilindungi. Yang kedua, memang itu ada gitu secara terapinya. Nah jadi Bapak Ibu juga terbuka wawasan itu di pengobatan tradisional itu sejauh mana gitu. Bahkan kalau saya lihat waktu saya ke Thailand, itu herbal dalam bentuk hormon sudah dijual bebas dalam bentuk sabun, ya, kayak sabun mandi biasa. Nah, itu apa ini ibaratnya tiap negara kan pasti punya aturan masing-masing, tapi kita harus berwawasan luas gitu ya. Nanti kalau sudah firm di herbal Indonesianya, Bapak Ibu jangan puas, lari ke Ayurveda, lari ke TCM, lari ke pengobatan-pengobatan lainnya. Supaya apa? Wah, ternyata bahan alam itu sangat ini ya, sangat kaya sekali gitu. Oke, itu ya dari saya hari ini. Apa ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya close? Ini ada 47 yang hadir. Cukup jelas ya Bapak Ibu di sesi webinar hari ini. Semoga mendapatkan insight baru dan saya. Boleh ngomong Pak Walid? Oh, Pak Anton dari Bogor. Silakan Pak Anton. Pak Walid, ini kaitannya dengan tadi diabetes ya. Saya lagi coba ini diabetes ya. Ternyata beberapa tanaman itu memang sekarang potensial untuk diabetes, termasuk itu apa namanya stevia atau bahan-bahan lain. Jadi memang pengembangan penelitian itu ke arah diabetes itu cukup banyak Pak Walid. Jadi ini biar juga membuka wawasan teman-teman sekalian bahwa herbal yang sudah ada itu bisa dikembangkan lagi untuk penelitian lebih lanjut untuk mekanisme. Kira-kira seperti itu Pak Walid. Terima kasih Pak Anton. On cam dong Pak biar kenal. Dan Bapak Ibu, kalau nggak salah Pak Anton punya Simplicia kan? Produksi ya? Simplicia kering. Ini Pak Anton dosen estetik bukan? Betul. Betul. Beliau Ih, alumni Bapak apa Empress juga. kabar? Ketemunya malah di sini. Iya, iya. Baru tadi keluar dari ada Oh acara. iya. Ya, Sehat, sama Pak. Pak Karuma ya. Ya, Salam buat Pak Karuma, Pak. ya, oke. Betul kata Pak Anton, ya. Hmm. Jadi kalau Bapak Ibu mempelajari herbal yang begitu ruah merimpah di Indonesia ya, dari satu jenis tumbuhan saja kalau diidentifikasi itu banyak banget. Nah, maka dari itu sebelum kita ke hal yang jauh dulu, minimal budayakan minum jamu gitu kan. Minum jamu untuk kita dan keluarga kita gitu kan. Apalagi himbauan dari Kementerian Kesehatan dari dulu itu Bapak Ibu disarankan untuk anak itu 2 tahun ke atas dikenalkan dengan jamu ya, minimal beras kencur. Anak 2 tahun udah diicip-icip, ini beras kencur deh gitu ya, ini beras kencur, nah cobain temulawak sama madu. Kalau yang susah nafsu makan, ada yang susah banget anak kecil itu. Nah, jadi ibaratnya itu kalau dari kecil sudah terdidik dengan sesuatu yang alami, dengan sesuatu yang berbau herbal. Jadi nanti Bapak Ibu yang tadi yang konteksnya degeneratif itu tidak boleh digantikan. Tapi kalau yang simptomatik ya, contohnya kayak sakit kepala, pusing, atau misalnya cuma meriang. Nah, itu Bapak Ibu boleh menggantikan dengan bahan alam atau ramuan atau jamu ya. Jadi kalau biasanya saya pusing minum paracetamol, Bapak Ibu bisa mengganti dengan jahe, minum rebusan jahe, itu boleh. Tapi kalau tadi misalkan mengganti metformin dengan insulin, mengganti metformin dengan produk herbal itu tidak boleh. Tetap koordinasi, konfirmasi dengan medisnya. Yang tadi disebutkan oleh Pak Anton betul, stevia, dan sudah tidak dipungkiri itu sudah ada brand yang digunakan
di Indonesia itu untuk pemanis ya, pemanis alami yang aman dikonsumsi oleh para penderita diabetes ya. Saya tidak sebutkan merek, tapi kalau nggak salah itu Tropicana Slim. Ya, nggak apa-apa lah kan nggak di endorse juga. Oke, itu saja dari saya dan Bapak Ibu kalau yang butuh Simplicia kalau tidak salah Pak Anton itu ada produksi sendiri ya ada pabriknya. Nanti bisa hubungi Pak Anton tuh. Pak Antonius. Oke, kita cukupkan. Semoga hari ini ada insight-insight baru buat kita semua ya, Bapak Ibu. Boleh on cam dulu, kita akan validasi kehadiran. Karena dari M-Trace nanti akan memberikan e-sertifikat.